Memang berkaitan dengan, jadi bukan keinginan saya sendiri lah istilahnya gitu. Okay. Ya percaya nggak percaya memang itu karena ada dawuh untuk mengadakan sesuatu ritual di sana. Dan saya kemarin mengadakan acara di Candi Brahu. Candi Brahu? Iya. Kenapa harus di Candi Brahu, Mas? Pasti kan ada sesuatu lah. Bisa dijelaskan sedikit? Apa ya? Kan di Candi Brahu itu semacam kayak lintas antar dimensi. Jadi kayak ada portal gitu di sana. Nah, makanya dulu raja-raja dahulu di istilahnya di apa ya, dibakar istilahnya, dalam istilah Hindu kan pembakarannya di Candi Brahu. Karena agar jadi di sana, karena di situ adalah lintas antar dimensi, jadi kayak portal gitu, agar jiwa yang sudah meninggal itu yang dibakar itu biar segera lebih mudah untuk tersempurnakan gitu, Mas. Jadi imamane iki koyo ada jalur lintas batas lah makanya kan gitu, jalur cepat gitu ke sana itu. Makanya kan dulu raja-raja Majapahit ketika meninggal dibakar di sana, karena di situ adalah portal dimensi. Jadi kayak lorong gitu, Mas, yang berbentuk bulat. Kayak kemarin kan ada banyak kejadian fenomena aneh kan di Candi Brahu. Kan kemarin saya mengadakan pas hari Nyepi. Nah, hari Nyepi itu kan sebenarnya kan hari tahun barunya orang Jawa dengan kalender Saka. Kan tanggal apa kalender Saka kan asli bawaan dari orang Jawa kan. Kalau Suro kan bukan asli Jawa sebenarnya. Tapi yang benar-benar asli dari kalender Jawa itu adalah Saka. Cuman karena termakan zaman itu kan sekarang udah dilupakan ya, Mas. Padahal itu penting sekali kita mengenal kembali kalender Saka. Nah, itu jatuh di malam Nyepi atau tahun baru Saka. Nah, itu aku mengadakan acara di situ. Memang ada sesuatu yang harus dilakukan di situ. Bentar, Mas. Tadi Mas Tinus bilang bahwa ketika acara dimulai kan ada fenomena. Nah, itu bisa dijelaskan fenomena apa yang terjadi itu? Jadi di sana itu kalau terberkati dengan apa yang jadi tujuan kita ziarah ke sana itu pasti ada fenomena aneh gitu kan. Nah, fenomena yang terjadi waktu saya acara kemarin di sana itu, jadi saya tuh kirapnya jalan kaki dari, kan saya booking homestay yang di dekat di Candi Brahu, kisaran ada 300 meter lah. Iya. Dari candi, jalan kaki ke sana, terus ritual di sana sama ya bocah-bocah saya lead worker, anak-anak lead worker. Ayo kita doa bareng, kita satukan energi, kekuatan potensi yang ada di dalam diri kita. Kita tujuannya untuk membangunkan biar Nusantara, atau dalam arti di situ kan pusatnya Mojopahit ya, Mas. Biar Mojopahit itu bangkit lagi. Makanya di situ saya membawa yang namanya tongkat kayu wungu. Itu saya ambil dari seseorang sesepuh dari Gunung Lawu. Kayu apa, Mas? Kayu wungu. Kayu unu. Wungu. Ya, wungu itu kan bahasa Jawa ini kan menggugah. Biar yang tertidur itu bangun. Dan ketika saya menggodok ke tanah itu dan aku arahkan ke atas, itu banyak yang teman-teman network di situ pada merasakan kayak semacam dibangunkan gitu jiwanya. Dan itu yang astral pun juga terpengaruh. Jadi saya dari Solo ke Mojokerto itu bawa tongkat aja ini. Itu. Nah, ketika doa di situ,
dan hampir selesai acara doa di situ kan di mana-mana hujan deras Mas. Nah fenomenanya di situ. Dan sampai petir itu kelihatan kan, kilatan petir itu di mana-mana hujan. Terus di situ tidak sendiri, tidak hujan gitu maksudnya. Area di lingkup doa itu di atas perahu itu tidak hujan. Dan langit itu bolong, bintang itu kelihatan Mas. Tapi di lain tempat situ hujan deras. Itu jam berapa Mas? Saya melakukan acara ritual itu sekitar jam 12 malam. Berapa orang peserta? Ada berapa ya? Kalau 50 ada ya kali ya. Saya nggak hitung. Itu dari mana saja? Dari Ya, dari Solo berapa orang? Dari Solo ada 3 orang termasuk saya. Terus dari Malang ada, dari mana itu deket daerah Semeru. Terus dari Jakarta ada, dari Kediri ada, dari Madiun ada, macam-macam Mas, dari berbagai kota. Memang saya memilih anak-anak light worker itu dari berbagai kota, saya pilih-pilih gitu. Nah terus saya ajak doa bareng di situ. Intinya dari semua potensi yang dimiliki bocah-bocah anak-anak ini biar tergabung menjadi satu kekuatan energi gitu kan, yang sinkron gitu. Memang saya ambil orang-orang yang sinkron, jadi punya istilahnya sefrekuensi lah gitu kan. Nah, ternyata setelah doa di situ ada fenomena itu, di mana-mana hujan kenceng, terus petir pada berkilap itu kan, tapi di situ nggak hujan maksudnya. Jadi langit itu bolong, awan itu bolong, bintang itu kelihatan. Begitu pulang ke homestay, baru berapa lama di homestay itu tiba-tiba hujan deras. Dan itu fenomena di Candi Brahu itu seringkali seperti itu Mas. Jadi memang di sana itu ada sebuah portal yang menuju ke dimensi lain, atau bisa jadi menuju ke pusat semesta. Makanya raja-raja Majapahit dahulu kalau dibakarkan di situ, pembakaran mayat lah istilahnya kan gitu. Terus dulu kan penaruh yang untuk menaruh abunya raja itu kan ada yang di candi apa ya namanya, Candi Gedong atau Candi Gentong, yang di dekat Candi Brahu juga. Itu pemandian di Candi Gendong itu pertama dimandikan, baru dibakarkan di Candi Brahu. Dulu kan raja-raja seperti itu. Nah memang itu fenomena. Jadi memang kalau orang-orang ibaratnya gini, terah keturunan Mojopahit kalau belum pernah ke sana itu nggak afdol gitu. Pertama itu, kedua ke petilasan atau makam Raden Wijaya Hayam Wuruk Tribuwana Tunggadewi, dan satu ya ada di Jolotundo. Kita mensucikan, waktu itu saya juga mandi di sumber air di Jolotundo. Itu kan peninggalan Eyang Erlangga, karena kan Majapahit kan keturunan dari Erlangga juga. Ketika acara berlangsung, apakah ada semacam wisik atau dawuh terkait dengan kondisi Nusantara seperti ini? Jadi kan habis acara doa itu kan kumpul di homestay Mas. Jadi semuanya melakukan testimoni. Apa yang dirasakan gitu? Semua dari bocah-bocah ini, setiap orangnya, personelnya itu mempunyai wisik sendiri-sendiri. Berbeda? Tapi mempunyai inti yang sama, tujuan yang sama gitu. Tapi wisiknya berbeda-beda. Ada yang bertemu naga, ada yang bertemu alien atau suara alien gitu loh. Memang di situ waktu doa itu banyak entitas gaib yang datang, itu ikut berkumpul di situ dari para raja, bahkan alien pun ada. Nah uniknya di situ. Kenapa kok bisa seperti itu? Bahkan alien pun bisa berkaitan kan gitu loh. Makanya kan sebenarnya kedatangan alien itu tidak untuk mengganggu, justru mereka itu membantu menyeimbangkan kondisi alam yang sudah tidak seimbang ini. Jadi mereka juga bekerja untuk planet bumi ini.
agar terjadi keseimbangan lagi, karena ketidakseimbangan itu karena ulah manusia juga, ya kan? Karena kepadatan itu kan mempengaruhi banyaknya karsa, dari karsa-karsa itu akan menghancurkan atau merugikan alam itu sendiri, dari sifat-sifat individu, kapitalisme yang seperti itu kan. Iya. Karena sistem-sistem itu nanti akhirnya akan dirubah semuanya, Mas. Jadi sistem ketatanegaraan dunia semua berubah total nantinya di peradaban yang akan datang. Jadi ini proses transisi menuju peradaban yang baru. Nah itu makanya terjadi banyak kebangkitan spiritual kan karena faktor itu juga. Berkaitan ya secara astralnya ya ada leluhur, juga ada entitas para dewa, alien, semuanya bergabung jadi satu, membina semuanya para worker ini untuk menjadi para pencerah atau pembangkit agar dunia ini terjadi keseimbangan. Dan kebangkitan spiritual itu tidak hanya di Nusantara, seluruh dunia, Mas. Cuma pusatnya di tanah Jawa. Itu makanya dibilang mercusuar dunia itu kan menjadi pusat dari semua kebangkitan dunia ini. Nah, Mas Dimas meyakini bahwa makhluk alien itu sebetulnya ada. Ada, Bang, saya pernah melihat. Tuhannya sama dengan kita, apa beda? Tuhannya alien itu siapa? Beda sama manusia. Mereka itu berpikirnya bukan Tuhan, itu enggak, tapi apa? Pusat semesta. Itu. Kalau saya mengatakan Sang Yang Sumbering Jagat Sumbering Kasampurnan Engkang Langgeng. Yang dinamakan Tuhan itu kan seperti itu. Ya kan? Jadi pusat semesta itu ada pusaran yang gede banget. Bentuknya kayak piringan, apa namanya? Kayak piringan pas pesawat UFO itu. Ya bentuknya seperti itu, tapi berputar gitu. Warnanya emas. Suaranya kayak maka orang Jawa kalau doa kan gitu. Artinya suwu. Nah, untuk melalui itu tuh harus melalui kayak pusaran nih. Pusaran awan yang disebut black hole. Kalau orang Jawa ngarani gong susuing angin. Nah, gong susuing angin itu ada jagat kecil atau jagat gede atau mikrokosmos atau makrokosmos. Jadi memang apa yang terjadi di dalam dunia ini baik kecil maupun besar itu penggambaran, cuman berbeda wujud saja. Cuman sama-sama kinerjanya itu sama. Jadi ibaratnya manusia dalam mikro itu ada kai gung susuing angin, di jagat semesta ini juga ada. Karena gung susuing angin itu adalah jalan menuju pusat semesta, inti semesta itu tadi. Dengan seiring makanya alien itu kan tingkat IQ-nya jauh lebih tinggi dari manusia, bahkan 2 kali lipat lebih kan. Mereka bisa menjangkau yang namanya pusat semesta itu, makanya mereka membuat pesawat. Alasan mereka membuat pesawat seperti piringan itu karena pusat semesta bentuknya seperti itu, Mas. Makanya kayak black hole atau namanya galaksi itu bentuknya kan juga gitu kan, kayak cakra itu. Nah, cakra-cakra yang ada di alam semesta ini sama juga terbentuk cakra-cakra yang ada di dalam diri kita. Orang bilang ada cakra kundalini, cakra sek, cakra jantung, cakra itu kan tenggorokan, itu kan cakra aksna yang ada di atas, cakra mahkota itu. Nah, itu kan bentuknya kayak cakra semuanya. Seperti galaksi kan juga semuanya di dalam kehidupan ini terbentuk semacam pusaran. Nah, pusaran itu ada yang namanya titik. Nah, titik ini akan menghasilkan kayak black hole. Dengan seiringnya berjalannya waktu, kan? Perubahan peradaban baru, apakah nanti ke depan manusia bisa komunikasi dengan makhluk luar angkasa seperti alien gitu, Mas? Lah, gini, kita harus bisa menerima atau enggak untuk proses evolusi zaman, ya kan? Selama kita, makanya kan kita perlunya adanya pemahaman, ya kan? Karena zaman sekarang itu nyun sewu,
itu dibatasi dengan dogma agama, akhirnya orang itu memandang, orang tidak bisa memandang bahwa jagat raya itu sangat luas sekali, ya kan. Contohnya masalah ajaran tertentu ya, misalkan kita menganut ajaran A ini, kita menganut ajaran kita masuk ke mempelajari ajaran B dianggap keliru. Nah, itu kan sama aja kita mempersempit pandangan pola hidup tentang jagat raya semesta ini, padahal kehidupan itu tidak hanya dibatasi oleh golongan tertentu itu. Makanya dengan adanya ajaran-ajaran itu sebenarnya penyempitan wawasan dan pengetahuan. Seharusnya kita mempunyai pengetahuan yang harus bisa berkembang secara luas.